Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang PPH Pasal 21. pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Subjek PPH Pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21, pegawai. Menerima uang sesongan, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, mantan pegawai dan atau peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Pemotong PPH Pasal 21 meliputi yang pertama pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga ada dana pensiun, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan di hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat ada orang pribadi, yaitu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas nama sendiri. Yang kelima ada penyelenggara kegiatan yang termasuk dalam badan pemerintah. Organisasi ini bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayarkan honorarium, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan berkenan dengan suatu kegiatan. Objek PPH Pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21 ada 7. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun dan diterima secara sekaligus. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan. Menghitung PPH Pasal 21, cara perhitungannya sesuai petunjuk tata cara pemotongan PPH Pasal 21 untuk pegawai tetap, sebagaimana untuk menentukan besarnya penghasilan itu pegawai tetap.
penghasilan bruto diikuti dengan aspek yang pertama, yaitu biaya jabatan. Merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besaran jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan biaya jabatan maksimal adalah 6 juta dalam setahun atau Rp500.000 dalam sebulan. Aspek kedua yaitu iuran yang terikat pada gaji. Iuran yang terikat pada gaji ini dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua. Nah, aspek yang ketiga yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi dibebaskan dari PPh pasal 21 yang berfungsi sebagai pengurangan penghasilan neto wajib pajak. Tarif TKP yang ditetapkan adalah yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta. Yang kedua, untuk wajib pajak yang kawin mendapat tambahan Rp4.500.000. Yang ketiga, tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp54 juta. Yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya adalah pajak penghasilan bagi wajib pajak dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif yang sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif progresif. Yang pertama, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif progresif, yaitu lapisan 1, lapisan penghasilan kena pajak, penghasilan dari 0 sampai dengan Rp50 juta dengan tarif 5%. Lapisan yang kedua, penghasilan dari Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta dikenakan tarif 15%. Lapisan yang ketiga, penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Lapisan yang keempat yaitu penghasilan di atas Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Progresif artinya persentase tarif yang digunakan akan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Endang Fitriawati adalah pegawai tetap PT Ventura yang memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp20 juta. Kewajiban setiap bulan yang harus dibayar adalah iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh terutang setiap bulan yang harus dibayar apabila Endang Fitriawati telah menikah dan tidak memiliki tanggungan, serta bagaimana PT Ventura melakukan pencatatan melalui ayat jurnal. Penyelesaian sesuai yang tertera di PowerPoint. Gaji sebulan 20 juta. Kemudian dikurangi dengan pertama biaya jabatan 5% dari gaji, dapatnya 1 juta. Kedua, iuran pensiun 50.000. 1 juta ditambah 50.000 jumlahnya 1.050.000. Penghasilan neto sebulan 20 juta kurang 1.050.000 dapatnya 18.950.000. Penghasilan neto setahun 12 untuk dalam setahunnya dikali 18.950.000 dapatnya 227.400.000. PTKP untuk wajib pajak 54 juta. Dan karena Endang sudah menikah berarti tambahan kawin 4.500.000. 54 juta ditambah 4.500.000 jumlah PTKP 58.500.000. Penghasilan kena pajak 227.400.000 dikurang 58.500.000 dapatnya 168.900.000. Kemudian PPh pasal 21. Karena penghasilan kena pajak sudah di atas 50 juta, maka 5% dikali 50 juta dapatnya 2.500.000. 15% dikali dengan sisanya yaitu 118.900.000 dapatnya 17.835.000. PPh pasal 21 setahun yaitu 2.500.000 ditambah 17.835.000 hasilnya 20.335.000. Sedangkan untuk sebulan dibagi dengan 12 yaitu 1.644.583,33 rupiah.
Kemudian untuk ayat jurnal yang dibuat pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji sebulan, akunnya yaitu biaya gaji didebit sebesar 20 juta, iuran pensiun terutang dikredit sebesar 50.000, PPh pasal 21 terutang dikredit sebesar 1.644.583,33 rupiah. Kas dan bank dikredit sebesar 18.405.416,67 rupiah. Pada saat perusahaan menyetor ke kas negara dan pembayaran iuran pensiun via bank, akunnya yaitu PPh pasal 21 terutang didebit sebesar 1.644.583,33 rupiah. Iuran pensiun terutang didebit sebesar 50.000. Kas dan bank dikredit sebesar 1.694.583,33 rupiah.